Hai, welcome to my YouTube channel. Di sini saya akan membahas cerita-cerita kriminal dan cerita menarik lainnya. So nonton terus dan ditekan tombol subscribe, like, dan loncengnya supaya kalian tahu setiap aku upload video baru. Supaya tahu ceritanya, mari kita bahas. Di tahun 1970, Loretta Jones, seorang ibu tunggal tanpa menikah, yang berjuang menafkahi putri tunggalnya, Heidi, yang berumur 4 tahun. Mereka hidup bahagia bersama di rumah mereka di Price, Utah, Amerika Serikat. Kata Heidi, dia hanya tinggal berdua dengan ibunya, dan ibunya sering membuatkan pakaian untuk Heidi, membuatkan boneka, dan membuat beberapa kenangan yang menyenangkan bersama Heidi. Loretta adalah ibu terbaik untuk Heidi. Pada tanggal 30 Juli tahun 1970, malam musim panas yang hangat, Heidi mencium ibunya selamat malam sebelum tidur. Heidi tidak tahu ini menjadi saat terakhir kalinya dia melihat ibunya. Pada tanggal 31 Juli tahun 1970, jam 11:40 siang, polisi dipanggil ke jalan 4th Street. Mereka menemukan Loretta Jones berusia 23 tahun dibunuh karena luka senjata tajam. Mereka mengetahui putri satu-satunya, Loretta, yang bernama Heidi berusia 4 tahun, berada di rumah tetangga. Dia dalam keadaan ketakutan dan sendirian. Polisi menelpon ibu Loretta, dan akhirnya saudara laki-laki Loretta datang ke TKP. Dia marah dan syok. Heidi dirawat kakek dan neneknya. Pembunuh masih berkeliaran, dan polisi takut dia akan mengejar Heidi. Kenyataannya, ada serangan lain sebelum pembunuhan Loretta. Seorang gadis kecil berusia 10 tahun bernama Lori Kulow sekitar jam 9:30 malam diserang seorang laki-laki. Dia hanya berjarak 3 blok dari rumah Loretta. Polisi yakin dua kejahatan ini berhubungan, dan seluruh masyarakat kota Price mulai khawatir dengan keamanan anak-anak mereka. Beberapa hari kemudian, Heidi menghadiri pemakaman ibunya. Ibunya memakai dress biru yang memiliki kerah yang tinggi. Dia melihat ibunya seperti putri tidur bagi Heidi. Berbulan-bulan setelah pembunuhan Loretta, hanya sedikit penangkapan yang dilakukan, dan tidak ada tersangka yang dihukum. Tahun 1970, setahun setelah pembunuhan ibu Heidi, kasus menjadi dingin dengan tersangka masih berkeliaran. Setelah Heidi tumbuh dewasa, ada pikiran yang mengganggu Heidi. Dia tidak ingat ibunya berteriak minta tolong atau membuat suara keras saat dia diserang dengan sajam sampai meninggal. Heidi mengerti hanya satu penjelasan. Loretta tidak berteriak karena dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Heidi. Loretta berjuang menyelamatkan anaknya dari serangan pembunuh kejam itu dengan tidak berteriak membangunkan Heidi malam kejadian. Heidi merasa berhutang kepada ibunya untuk mengungkap kematian ibunya. Pada tahun 1989, Heidi berusia 23 tahun, usia yang sama dengan ibunya saat terbunuh. Heidi terinspirasi acara TV Unsolved Mystery. Heidi mengirim surat secara masif ke Departemen Polisi Kota Price, ke Sheriff Carbon County, ke FBI, tapi tidak ada yang merespon. Tapi dia tetap menulis surat demi surat. Pada tahun 1996, Heidi berusia 40 tahun.
Heidi meninggalkan semua yang dia miliki dan kembali ke kampung halamannya di Price, Utah dengan tujuan kuat untuk memecahkan kasus ibunya. Di sana dia dikonfrontasi oleh neneknya yang menyuruhnya untuk melupakan kasus ibunya. Pada tahun 2009, 39 tahun setelah Loretta terbunuh, secara kebetulan Heidi bertemu dengan teman masa kecilnya bernama David Brewer yang berkomentar di salah satu sosial media milik Heidi. Dia mengetahui David adalah seorang detektif. Heidi memberitahu David semua yang dia bisa ingat tentang malam kejadian. Kisahnya dimulai tanggal 31 Juli 1970. Yang Heidi ingat adalah suara gedebuk yang sangat jelas. Heidi pergi ke pintu kamar dan melihat dari lubang kunci. Dia melihat sesuatu terbaring di lantai. Pada awalnya Heidi mengira itu tumpukan cucian. Heidi yang masih berusia 4 tahun membuka pintu hanya untuk menemukan ibunya, Loretta, terbaring dalam genangan cairan merah miliknya. Heidi shock, tidak paham pemandangan di depannya. Dia terhuyung-huyung keluar rumah dengan tergesa-gesa. Ingatan Heidi berikutnya adalah dia berada di teras depan dan tetangga sebelahnya di luar sana sedang menggali cacing. Dia berkata, "Heidi, kemari, saya menunjukkan kamu sesuatu." Dan Heidi bilang, "Saya tidak bisa. Saya kira ibu saya meninggal." Ketika David Brewer mendengar cerita Heidi, dia tidak percaya. Dia tidak pernah mendengar tentang pembunuhan Loretta. Heidi tidak pernah membicarakannya di sekolah. Heidi menceritakan kepada David semua rumor, semua cerita. Meskipun Heidi pikir David akan menolaknya karena kecil kemungkinan kasus ini terpecahkan. David tergerak dengan cerita Heidi. Petugas polisi Carbon County, yaitu David Brewer, membuka kembali kasus Loretta Jones tahun 1970. Langkah pertamanya adalah meninjau file kasus asli, namun segera David dihadapkan pada penghalang yang mengancam akan menghentikan penyelidikan sama sekali. File kasus ini sudah tidak ada lagi. David mengetahui dia tidak memiliki bukti dan tidak ada file kasus ini, dan hal ini tidak biasa. Karena biasanya file kasus pembunuhan disimpan seumur hidup. David juga menemukan bagian clipping koran lama. David mendapatkan kesaksian tertulis dari polisi pertama yang hadir di TKP. Polisi itu menemukan Loretta berbaring miring dengan tangannya dalam genangan cairan merah miliknya. Dia dan dokter menyaksikan 17 luka tajam di punggung dan di dada. Polisi pertama itu tidak menemukan tanda-tanda masuk paksa. Ini mengindikasikan Loretta mengenal pembunuhnya. Detektif David menemukan tampaknya menurut pemeriksaan medis, Loretta tidak melawan. Seseorang yang dilukai dengan sajam berkali-kali pasti akan menunjukkan luka perlawanan yang khas. Pertanyaannya, mengapa Loretta tidak berjuang untuk hidupnya? Loretta tetap diam untuk melindungi anaknya karena dia takut putrinya akan terluka juga. Detektif David sudah mendapatkan detail kejahatan, dia masih belum mendapatkan bukti dari TKP, dan tidak ada petunjuk tentang tersangka dan sulit memecahkan kasus ini. David bilang kepada Heidi bahwa mereka tidak punya foto TKP.
Heidi segera ingat dengan sekotak barang-barang neneknya yang disimpan selama bertahun-tahun. Dia menaruh segala sesuatu yang berkaitan dengan pembunuhan Loretta di dalamnya. Yang paling mencolok adalah foto Heidi di dekat garis tubuh ibunya saat terbunuh di lantai. David bertanya, mengapa mereka mengambil foto Heidi di dekat garis tubuh ibunya? Noda darah masih ada di sana, tapi foto ini adalah satu-satunya foto TKP yang dimiliki. Mereka menemukan bersama foto, yaitu potongan koran lama dari laki-laki yang bernama Tom Igley didampingi oleh seorang petugas polisi. Seperti yang diketahui David, Tom Igley adalah satu-satunya tersangka pembunuhan Loretta. Dia menghabiskan 3 bulan di penjara menunggu persidangan, tapi dibebaskan oleh hakim karena kurangnya bukti-bukti yang memberatkan. Hakim membebaskannya dari tahap pemeriksaan pendahuluan. Pada saat membaca clipping koran lainnya, David menemukan penemuan yang mengejutkan. Ada penculikan lain hanya 3 blok dari rumah Loretta. David tahu ini bukan kejadian kebetulan. Sepertinya kedua kejadian dilakukan oleh laki-laki yang sama yang membunuh Loretta Jones pada tanggal 30 Juli 1970 jam 9:30 malam. Lori Kulow dan kakaknya sedang mengendarai sepeda di depan rumah mereka. Di saat hari mulai malam, Lori sadar kakaknya sudah masuk ke dalam rumah. Dia dengan cepat memutuskan untuk masuk ke dalam rumah juga. Dia menjatuhkan sepedanya dan berjalan menuju pintu masuk. Yang dia tidak sadar, dia tidak sendirian. Sebelum dia masuk ke dalam rumah, seorang pria menyerang. Dia meletakkan tangan di mulut Lori, mencegahnya berteriak. Saat dia berusaha untuk membebaskan diri sekuat tenaga, tangan laki-laki itu terlepas dari mulutnya cukup lama untuk Lori berteriak minta tolong. Menurut kesaksian Lori, laki-laki itu lari ke arah rumah Loretta. Detektif David tahu kalau Lori melihat pembunuh malam itu. David harus segera menemui Lori. Pada saat yang sama, Heidi juga membuat penemuan mengejutkan. Ketika dia memeriksa kotak penyimpanan barang-barang neneknya, dia menemukan sebuah buku jurnal di mana neneknya mendokumentasikan setiap hal yang dikatakan Heidi yang berusia 4 tahun setelah malam kejahatan. Catatan pertama yang ditemukan ditulis pada malam yang sama saat Loretta terbunuh. Neneknya menulis, Heidi bilang bahwa Tom yang membunuh ibuku. Kedengarannya seperti Tom. Aku mendapatkan mimpi buruk. Aku mendengar langkah kaki dan dia bilang, aku datang untuk membunuhmu. Ketika aku selesai membunuhmu, mungkin putrimu akan kubunuh juga. Aku mendengar suara gedebuk, suara ibu jatuh, dia meninggal. Saya melihatnya melalui lubang kunci di pintu kamar saya. Mengapa Tom membunuh ibuku? Tom selalu menamparnya, memukulnya. Dia jahat kepada ibu. Kata Heidi sekarang, itu saat yang mengerikan dalam hidupku. Mengetahui aku ada di sana dan aku menyaksikan lebih banyak daripada yang aku ingat. Ingatan Heidi yang hilang akhirnya kembali setelah Heidi membaca catatan neneknya. Heidi ingat hal terakhir yang dikatakan ibunya pada malam itu. Malam itu ibunya datang ke kamarku dan dia bilang padaku jangan keluar. Sepertinya Loretta tahu sesuatu akan terjadi dan dia tetap ingin melindungi putrinya. Karena Heidi tidak ingat lagi dengan pria yang dipanggil Tom, Detektif David
pergi menemui Lori Kudlow, gadis yang diserang pada malam yang sama dengan Loretta terbunuh. Terlebih dengan ciri-ciri laki-laki yang dia lihat malam itu. Kata Lori, laki-laki itu memiliki rambut coklat, mata terang, dia tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek. Lori dipanggil ke kantor polisi. Dia disuruh mengintip dari pojok ruangan dan melihat laki-laki itu. Polisi bertanya, apakah dia orangnya? Lori seperti merasa mau muntah dan dia bilang, ya, itu orangnya. Lori mengidentifikasikan pria dari barisan, dan laki-laki itu adalah Tom Eagley, laki-laki yang sama ditangkap polisi tahun 1970. Loretta pernah berkencan dengan Tom Eagley dalam sebuah kencan buta. Loretta tak menyukainya dan Loretta tidak ingin ada hubungan dengan pria itu. Walaupun detektif David tahu dia dapat tersangka utama, tapi tidak mempunyai bukti untuk meyakinkan hakim di persidangan. Jika David tidak bisa mendapatkan pengakuan Tom Eagley, satu-satunya cara adalah mendapatkan sampel DNA. Setelah berkonsultasi dengan ahli forensik dan detektif yang berpengalaman, David mempunyai ide untuk menggali makam Loretta. Dia meminta izin kepada Heidi untuk menggali makam Loretta. Pada tahun 2016, 46 tahun setelah pembunuhan, makam Loretta digali. Proses penggalian makam Loretta diberitakan secara besar-besaran oleh media, dan dipastikan berita ini akan sampai ke rumah Tom Eagley. Detektif David mendapat telepon dari teman keluarga Loretta Jones. Dia bilang, saya punya info yang mungkin menarik untuk kamu. Apa kamu pernah tahu kalau Loretta pernah menulis sebuah nama dengan darah? David bertanya, dari mana kamu tahu? Orang itu bilang, aku tinggal dengan nenek Heidi saat itu. Saya mau pergi ke sekolah. Dia bilang dia melihat tulisan itu di TKP dengan mata kepalanya sendiri. David melihat foto TKP kembali dan dengan sedikit manipulasi warna dan terlihat seperti di siang hari. Loretta menulis huruf T dan huruf O. Ketika hasil autopsi jenazah Loretta keluar, mereka menemukan tidak ada jejak DNA yang ditemukan. Walaupun hasil DNA gagal, mereka bermain keren di televisi. Kesempatan terakhir dari rencana selanjutnya adalah gertakan. Idenya adalah ide untuk membuat Tom Eagley berpikir bahwa mereka memang menemukan sesuatu dan melihat bagaimana reaksinya. Akhirnya sebuah terobosan terjadi. Seorang wanita menelpon, dia mengklaim bahwa dia mengenal Tom Eagley sebagai tetangganya. Dan dia datang kepada wanita itu untuk minta bantuan setelah penggalian jenazah Loretta. Tom bilang padanya, bisakah kamu menjaga anjingku? Polisi akan segera datang padaku. Mereka mengatur wanita itu untuk merekam pembicaraannya dengan Tom. Tapi dia mendapat pengakuan penuh dari Tom. Akhirnya, Tom mengaku dia telah datang kepada Loretta dan melukai lehernya. Tom ditangkap dan dikirim ke penjara. Tom Eagley dijatuhi hukuman 10 tahun penjara sampai seumur hidup karena kejahatannya. Dia akan berusia 96 tahun pada saat keluar dari penjara. Bila dia dapat pembebasan bersyarat, tapi Heidi meyakinkan dia akan membuat Tom tidak bisa keluar dari penjara. Sampai di sini dulu guys ceritanya. Tulis pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar ya. Beri subscribe, like, dan loncengnya untuk cerita yang lain. Selalu berhati-hati dimanapun, kapanpun kalian berada.
Thank you for watching.